Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Mawasilu darsana min kitab Zubdatil Usul ala syarhi Thalathatil Usul. Taib, man yahfaz al-matan? Kullukum bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu qawluhu ta'ala qala Syafi'i law ma anzalallahu hujjatan 'ala khalqihi illa hadhihi as-surah lakafathum. Wa qala al-Bukhari bab ad-dalilu qawluhu ta'ala fabada'a bil ilmi qabla al-qawli wal amali. Baik. Thumma i'lam rahimakallah Naam, anna Allah khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Wa tawaqqafna inda anna Allah khalaqana. Naam. Wa qawluhu wa razaqana, ya, perkataan Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, dan Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Adillatu hadhil mas'alati katsiratun. Ya, masalah ini dalilnya sangat banyak. Masalah apa? Bahwa Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Minal kitabi was sunnati wal aql. Kemarin disebutkan dua jenis dalil. Apa itu? Sam'iyatun wa aqliyah. Sam'iyatun itu apa? Ya, Al-Quran dan Sunnah. Baik. Ammal kitab, faqala Allah Ta'ala, inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah Ar-Razzaq, Maha Pemberi, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, yang sangat kokoh. Surah Az-Zariyat ayat 58. Wa qala ta'ala, qul man yarzuqukum minas samawati wal ard. Qulillah. Ya, katakanlah wahai Muhammad, tanyakan kepada mereka, ya, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian minas samawati wal ard, dari langit dan dari bumi. Dari langit, ya, dengan hujan. Kemudian dengan hujan itu Allah menumbuhkan tanam-tanaman di bumi. Ya, rezeki dari bumi berupa tumbuhan, berupa air, dari mata air, apalagi barang-barang tambang dan sebagainya. Ini rezeki dari bumi. Ada dari langit, ada dari bumi. Siapa yang memberikan itu semua kepada kita? Qulillah, katakan Allah. Siapa lagi yang memberikan rezeki kalau bukan Allah? Tidak ada yang mau mengaku, tidak ada yang bisa mengaku. Kenapa tidak ada yang mengaku? Karena tidak ada yang bisa membuktikan bahwa mereka yang memberi rezeki kecuali Allah. Dalam surah Saba ayat 24. Ya. Wa qawluhu qul,
may yarzuqukum minas sama'i wal ard. Ya, katakanlah wahai Muhammad, tanyakan sama mereka, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan dari bumi? Kenapa ditanyakan kepada mereka? Karena mereka tahu. Mereka tahu. Semua manusia tidak ada yang mengingkari rububiyahnya Allah. Ya, tidak ada yang mengingkari rububiyahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya mengakui. Sejak dulu, sejak manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir, tidak ada yang mengingkari. Ya. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang sombong. Seperti siapa? Firaun. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum dzulman wa uluwa. Ya, mereka orang-orang yang sombong ini menentang perkataan dakwahnya Nabi Musa, dakwahnya para nabi, bahwasannya yang menciptakan, yang memberikan rezeki adalah Tuhan yang bernama Allah. Mereka tidak mau akui. Jahadu biha. Padahal apa? Wastaiqanatha anfusuhum. Padahal jiwa mereka mengakui hal tersebut. Ya. Kenapa? Karena fitrahnya orang mengakui bahwa ada Allah, ada Tuhan yang mengatur segala sesuatu, yang memberikan rezeki, yang menciptakan, menghidupkan. Fitrah manusia semuanya mengakui itu, kecuali orang-orang yang sombong tidak mau mengakuinya. Ya, makanya Allah bertanya seperti ini. Katakan kepada mereka, tanyakan kepada mereka, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Ya. Ini dalam ayat ini ada beberapa pertanyaan. Amma yamlikus sam'a wal absar. Atau siapakah yang memiliki, yang menguasai as-sam'a? Apa itu as-sam'a? Pendengaran wal absar dan penglihatan. Siapa yang menguasai? Masa? Pendengaran kita siapa yang kendalikan? Penglihatan siapa yang, kalau kita melihat sana, siapa yang lihat? Siapa yang kuasai kita punya penglihatan? Kamu sendiri. Siapa yang kuasai penglihatanmu? Mana buktinya? Nah, supaya kita tidak asal bicara, nanti ditanya orang gitu, mana buktinya? Mana buktinya bahwa Allah yang menguasai? Pernah lihat orang tuli? Pernah. Sebelumnya dia tidak tuli. Sebelumnya dia tidak tuli. Siapa yang memberikan dia pendengaran dan siapa yang mengurangi pendengarannya? Allah. Bisa enggak dia tambah sendiri pendengarannya? Enggak bisa. Siapa yang kurangi pendengarannya? Apa dia sendiri yang kasih kurang pendengarannya? Enggak, berkurang siapa yang kurangi? Bukan dia. Tapi yang menguasai pendengaran itu. Siapa yang kuasai pendengarannya? Allah. Yaf'alu ma yasha. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki. Kita bisa enggak kita kendalikan? Mata, penglihatan, kalian masih segar. Ya, masih muda-muda. Ya, kalau sudah agak tua nanti penglihatannya berkurang. Alhamdulillah, santri tidak ada yang pakai kacamata ya. Ya. Sepertinya di pondok ini cuma Ustaz Arman saja sama saya yang pakai kacamata. Coba lihat Ustaz Arman. Ustaz Arman waktu seumur kalian tidak begitu, tidak pakai kacamata dia. Siapa yang mengurangi penglihatannya? Allah. Bisa tidak dia tambah penglihatannya sendiri? Tidak bisa. Ini menunjukkan bahwa yang menguasai penglihatan dan pendengaran siapa? Allah, bukan kita. Kita cuma dikasih, maka harus dijaga. Nah, ini semua membuktikan bahwa yang menguasai penglihatan dan pendengaran kita adalah yang menciptakan penglihatan dan pendengaran itu, yaitu Allah. Kita tidak kuasa, tidak bisa ngapa-ngapain. Ya. Telinga kita ada masalah, kita lari ke dokter. Dokter bisa tidak mengembalikan? Dia cuma bisa mengobati atas izin Allah. Atas izin
Allah. Kalau Allah tidak izinkan sembuh, biar bagaimana hebatnya dokternya, tidak bisa juga sembuh. Paham ya? Ini menunjukkan bahwa yang menguasai penglihatan pendengaran kita adalah Allah. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy. Apa artinya itu? Siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Apa maksudnya? Ada mati, sesuatu yang mati keluar yang hidup dari yang mati itu. Seperti apa? Ya telur ini hidup atau mati? Telur hidup atau mati? Mati. Keluar ayamnya hidup. Keluar ularnya hidup. Di dalam rahim perempuan ada namanya ovum. Ada namanya sel telur. Ada namanya sel telur. Itu kalau dibuahi ya sama spermatozoa terjadi namanya zigot. Setelah itu terbentuklah yang namanya janin dari telur. Telurnya ini hidup atau mati? Mati. Ya. Dari rahim. Kemudian keluar anak yang hidup. Ya atau tidak? Ini telur keluar dari ini telur tadi mati. Dari mana keluarnya? Dari yang hidup. Ya atau tidak? Adakah ayam mati bertelur? Tidak ada. Kalau ayam mati tidak bisa kasih keluar telurnya. Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Telur itu keluar dari yang mati. Biji-bijian. Biji. Kita tanam misalnya biji semangka. Biji semangkanya hidup atau mati? Mati. Ditaruh dalam tanah. Keluar tumbuhan yang hidup. Siapa yang kasih keluar ini? Allah. Falikul habbi wan nawa. Allah yang keluarkan itu, yang membelah tanah itu, kemudian keluar tumbuhan dari bijian tersebut. Bijinya mati. Bijinya mati. Keluarkan yang hidup. Sebagian juga ulama mengatakan maksudnya adalah ya yang mengeluarkan orang beriman dari orang kafir. Ada orang bapaknya mamanya kafir, dianggap ini mati. Dianggap mati. Ya, mati hatinya, tertutup hatinya. Kemudian keluarlah anaknya beriman, hidup hatinya. Ya. Yang mengeluarkan. Siapa yang membuat dia beriman ini anak? Allah. Ada orang bapak mamanya Islam, Muslim, anaknya kafir. Allah yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, ini sebagian penafsiran para ulama. Ya, itu maksudnya apa? Yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup. Siapa yang mengeluarkan ini? Allah. Allah. Wa may yudabbirul amra. Pertanyaan ke-4. Siapa yang mengatur segala urusan? Nah, siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Kapan itu Allah menghidupkan dan mematikan? Setiap saat. Ada yang hidup, ada yang mati. Siapa yang mengganti siang dan malam? Allah. Siapa yang membuat angin berhembus? Allah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari, setiap saat Allah berada dalam kesibukan. Ada orang yang dikasih nafas full, ada yang setengah. Ya kan kalau orang sesak nafas, ya kan? Siapa yang kasih sempit nafasnya? Berapa banyak orang yang disempitkan nafasnya? Bisa dihitung? Tidak bisa.
Bisa dihitung di dunia ini berapa orang ini saat ini yang lahir, berapa orang yang mati, berapa orang. Tidak bisa, kita saja hidup di sini sekarang. Ya, yang mengurus mata kita, yang mengurus peredaran darah dalam tubuh kita, semuanya Allah Subhanahu wa taala, tidak bisa kita hitung. Berapa banyak oksigen yang masuk ke dalam hidung kita, masuk ke dalam paru-paru, berapa banyak karbon dioksida yang dikeluarkan, semuanya adalah urusan Allah. Semuanya itu adalah pengaturan Allah. Ya, fasayaquluna Allah. Mereka akan mengatakan Allah. Kenapa mereka mengatakan Allah? Karena mereka yakin. Mereka yakin bahwa Allah semua yang lakukan itu. Ya. Ini menunjukkan pengakuan mereka terhadap rububiyah. Pengakuan mereka terhadap apa? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tanya. Ya. Dan ini hal-hal yang tidak bisa dibantah. Wal ayatu fi hadza katsiratun. Ayat yang menunjukkan hal ini banyak sekali dalam Alkitab. Wa ammas sunnah, adapun dalil dari as-sunnah bahwasanya Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Faminha qauluhu sallallahu alaihi wasallam fil janin. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang janin. Apa itu janin? Yub'atsu ilaihi malakun fayu'maru bi arba'i kalimatin. Diutuslah seorang malaikat ke janin tadi, kemudian dia diperintahkan untuk menulis 4 kalimat, 4 kata. Fayaktubu rizqahu. Dia menulis rezekinya sesuai dengan ketentuan Allah. Yang menentukan rezeki kita siapa? Allah. Ada batasnya rezeki itu. Kalau habis rezekinya mati nih. Apa itu rezeki? Kullu ma yantafi'u bihil insan. Ya, rezeki itu adalah segala yang bermanfaat bagi manusia. Dan rezeki ada 2 macamnya. Ya. Yang bermanfaat untuk badan dan bermanfaat untuk agama. Ini rezeki. Yang bermanfaat untuk badan apa saja? Al-akal, syurb, minuman, apa lagi? Pakaian, bermanfaat untuk badan atau tidak? Ya, kesehatan juga rezeki. Ya, kalau orang sakit pasti mau sehat, supaya tidak kehujanan, supaya tidak kena panas. Rumah, tempat tinggal. Tempat tinggal itu rezeki. Ada enggak orang tidak punya tempat tinggal? Ada, namanya tunawisma. Tunawisma, wisma itu artinya rumah. Tunawisma, tidak ada rumahnya, ada. Dia tidak direzekikan rumah. Paham ini? Itu badan. Untuk agama apa? Iman dan bagaimana caranya orang bisa beriman? Apa yang harus diimani? Apa yang harus diimani? Ya, bagaimana kita tahu? Jibril itu bagaimana? Ya, apalagi? Berapa sayapnya Jibril? 600, satunya seperti apa? Harus tidak diimani itu? Harus. Bagaimana caranya kita imani kalau kita tidak tahu? Nah, berarti kita butuh ilmu. Iman dan ilmu. Tidak bisa kita beriman kalau tidak ada ilmu tak. Apa yang mau diimani kalau tidak ada ilmu tak? Nah, ini. Sehingga orang yang mendapatkan ilmu berarti dia mendapat rezeki. Inilah kita ambil rezeki ini. Ya, makanya suatu ketika Abu Hurairah datang ke pasar. Ya, Nabi mengajar di masjid sedikit sekali orang. Mana ini orang-orang, kata Abu Hurairah? Oh, ternyata orang-orang sibuk di pasar. Pergilah Abu Hurairah ke pasar. Oh, berteriak Abu Hurairah di pasar. Ke masjidku semua. Di masjid Nabi bagi-bagi warisan. Oh, datang orang di masjid. Dengan warisan datang orang di masjid. Berbondong-bondong sampai di sana.
Mengajar je Nabi ini. Tidak bagi-bagi warisan. Bohong dah Abu Hurairah. Kenapa tidak bohong? Nabi mengatakan innal anbiya la yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Wa innama warrathu al-ilm. Tapi mereka mewariskan apa? Ilmu. Ilmu ini apa? Rezeki. Man akhadaha akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang mengambil ilmu, maka dia ambil bagian yang sangat banyak. Nah, ini kalian ini sementara ngambil bagian yang sangat banyak. Kalian tahu apa orang-orang yang orang-orang tidak belajar tidak tahu? Kalian tahu? Ini kita lagi mengut rezeki. Kita percepat ya, masih panjang. 6. Jadi rezeki ada 2. Nah, rezeki untuk badan, rezeki untuk wa ajalahu, ditentukan ajalnya. Ya, ajalnya orang berbeda-beda. Ada orang meninggal ketika masih bayi, ada orang hidup sampai 100 tahun. Ya. Wa amalahu, Allah menentukan amalnya. Ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Ya. Wa syaqiyyun aw sa'id. Allah yang menentukan dia bahagia atau ya sengsara. Wa amma dalilul aqli ala anna Allah razaqana, adapun dalil aqli bahwasanya Allah memberikan rezeki kepada kita, fali annana la na'ishu illa ala ta'amin wa syarab. Kita tidak bisa hidup kalau tidak ada makanan, tidak ada minuman. Wat ta'am wasyarabu khalaqahu Allah azza wa jalla. Ya, siapa yang menciptakan makan minum? Allah. Kama qala Allah Ta'ala, afara'aitum ma tahrusun. Ya, tidakkah kalian melihat apa yang kalian tanam? A antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kalienkah yang menghidupkan apa yang kalian tanam itu? Atau Allah yang menghidupkan? Kita tanam semangka. Siapa yang kasih tumbuh? Allah, bukan kita. Makanya orang yang paling tinggi tawakalnya itu adalah petani. Dia menanam saja, ya, dia kasih pupuk. Persoalan dihidupkan atau tidak tanamannya urusan Allah. Dia cuma berusaha saja. Lau nasya'u laja'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun. Kalau Allah mau, kalau kami mau, maka kami akan ya jadikan apa yang kamu tanam itu hancur. Pernah tidak kita menanam kemudian tidak tumbuh? Itulah, kita cuma berusaha yang menghidupkan, mematikan Allah. Lau nasya'u, ini Allah bilang kalau kami mau, ya laja'alnahu hutaman, kami akan jadikan dia hancur. Fadhaltum tafakkahun, kalian menjadi heran-heran, bingung-bingung. Kenapa ini sudah dikasih bagus lubangnya, sudah dikasih teh ayam, ya, sudah disiram kok mati. Ya, itu terserah Allah. Inna lamughramun. Kalian mengatakan kami termasuk orang-orang yang rugi. Bal nahnu mahrumun. Bahkan kami mahrum, yakni mahrumun minar rizq, dihalangi dari rezeki. Afara'aitumul ma'al ladzi tashrabun? Apakah tidakkah kalian melihat air yang kalian minum? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kalienkah yang menurunkan air itu dari langit atau Allah yang menurunkan air itu? Ya, ini tidak perlu ditanya ya. Tidak perlu dijawab, kita sudah tahu, orang semua sudah tahu. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Kalau Allah mau, maka itu akan dijadikan Allah ujajan. Ujajan itu asin sekali. Bisa tidak diminum kalau air asin sekali? Tidak bisa. Semakin diminum semakin haus. Ya, mengapa kalian tidak bersyukur? Ya, fa fi hadhil ayat bayanun anna rizqana ta'aman wa syaraban min indillah. Dari ayat-ayat ini kita mengetahui bahwa rezeki kita, baik makanan maupun minuman, semuanya dari Allah. Qauluhu wa lam yatrukna hamala, dan Allah tidak membiarkan kita diciptakan sia-sia. Hadza huwal waqi' alladzi tadullu alaihi al-adillatu as-sam'iyyah wal aqliyah. Ini adalah waqi', kenyataan
yang ditunjukkan oleh dalil-dalil, baik dalil-dalil sam'iyah maupun dalil-dalil aqliyah. Amma sam'iyah, adapun dalil aqliyah yang menunjukkan hal ini, faminha qauluhu ta'ala afa hasibatum adhanantum, apakah kalian mengira annama khalaqnakum abatha. Abatha ya. Abathan itu artinya apa? Ya, la faidata fihi, tidak ada manfaatnya. Ini pengingkaran Allah terhadap orang-orang yang ya tidak mengetahui tujuan dia dihidupkan. Kenapa kamu dihidupkan? Kamu tidak tahu apa tujuan kamu hidup. Ya, afa hasibatum annama khalaqnakum abatha, apakah kamu mengira kami menciptakanmu begitu saja sia-sia? Ya, wa annakum ilaina la turja'un, dan bahwa kalian tidak akan kembali kepada kami, kepada Allah. Fata'alallahul malikul haqq, maha tinggi Allah, ya, raja yang sesungguhnya. La ilaha illa huwa, tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Wa qauluhu ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Sudah ini masuk dalam bahasa Indonesia sudah. Sudah itu artinya sudah. Ya. Apakah manusia mengira bahwa mereka ditinggalkan begitu saja sudah? Apakah manusia mengira mereka ditinggalkan begitu saja, diciptakan kemudian sudah ditinggalkan? Ya. La yu'mar wa la yunha wa la yuhasab wa la yu'aqab. Dia mengira bahwasanya mereka tidak diperintahkan, tidak ada larangan, tidak ada perintah untuk mereka. Ya, dibiarkan begitu saja, tidak ada syariat yang atur, diciptakan setelah itu dibiarkan, ya, tidak ada perintah, tidak ada larangan, ya, tidak ada hisab, hari perhitungan, dan tidak ada hukuman. Ya, jangan mengira seperti itu. Alam yakunu nutfatan mim maniyyin yumna. Ya, bukankah manusia itu terbuat dari apa? Nutfah, air mani yang dipancarkan. Ya. Summa kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa. Setelah menjadi air mani tadi, itu tadi apa namanya hadisnya yang kita baca. Inna ahadukum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma 'alaqatan mithla dzalika thumma mudghatan mithla dzalika. Sesungguhnya kami menciptakan kalian 40 hari, ya, dalam bentuk apa? Allah menciptakan kita dalam bentuk mani selama 40 hari. Kemudian segumpal darah seperti itu juga 40 hari. Kemudian segumpal daging selama itu juga 40 hari. Berarti 120 hari semuanya. Ya, fayunfakhu fihi ruh. Ya. Kemudian diutus apa tuh hadisnya? Fayursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh. Kemudian dikirimkan seorang malaikat dan dia meniupkan ruh ke dalamnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat. Ya, hadis yang kita bacakan tadi. Fa khalaqa fa sawwa, kemudian Allah menciptakannya dan menyempurnakannya. Fa ja'ala minhu az-zawjaini adz-dzakara wal untha. Kemudian Allah menjadikan berpasangan laki-laki dan perempuan. Alaysa dzalika biqadirin ala ayyuhyal mauta. Bukankah Allah yang melakukan itu tadi? Ya, yang menciptakan dia dari mani, kemudian alaqah, kemudian diciptakan sempurna, ya, ada laki-laki dan ada perempuan. Bukankah Allah yang melakukan itu mampu untuk menghidupkan yang mati, ya, yang dari tidak ada menjadi ada saja, dari air mani menjadi alaqah, menjadi mudghah. Allah mampu, apalagi yang sudah pernah ada tinggal dihidupkan kembali. Mana yang lebih mudah? Semuanya mudah bagi Allah. Tapi kalau menurut logika kita, lebih mudah tinggal mendaur ulang yang sudah pernah jadi. Wa ammal aqlu, adapun secara akal, fali anna wujud hadhihi al-bashariyati litahya thumma tatamatta'a kama tatamatta'ul an'am thumma tamutu ila ghairi ba'thin wala hisabin amrun la yaliku bi hikmatillah bal huwa abathun mahdun. Ya, adapun secara akal kalau kita berpikir, ya, kehidupan manusia ini, manusia yang Allah ciptakan untuk dia hidup, setelah dia hidup kemudian dia menikmati kehidupan ini seperti binatang binatang menikmati kehidupan, kemudian setelah itu dia mati,
ya, kemudian tidak dibangkitkan lagi, tidak diadakan hisab perhitungan kepadanya, ya, tidak ada timbangan amal kebaikan dan keburukan lagi, maka yang seperti ini amrun la yaliqu bi hikmatillah, ya, perkara yang tidak pantas, yang tidak cocok bagi hikmah Allah. Bal huwa abathun ma'dun, kalau memang manusia seperti binatang, diciptakan begitu saja, maka ini apa? Ya, suatu hal yang sia-sia, mahdun, murni, ya, murni sia-sia. Wala yumkin an yukhlaqal wala yumkinu an yakhluqallahu hadhihi al-khalqa wala yumkinu an yakhluqallahu hadhihi al-khaliqah wa yursilu ilaiha ar-rusul wa yubiha lana dima'a al-mu'aridina al-mukhalifina lirrusul alaihi wassalatu wassalam thumma takunu an-natijatu la syai'. Ya, ini tidak mungkin. Allah menciptakan manusia, lalu Allah mengutus rasul kepada mereka, kemudian Allah memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Rasul, al-mu'aridin, yang menentang Rasul, al-mukhalifin, yang menyelisihi Rasul. Allah memerintahkan kita untuk memerangi mereka, ya. Kemudian setelah itu an-natijatu la syai', hasilnya tidak ada apa-apa, ya. Ini tidak mungkin. Hadza mustahilun ala hikmatillahi azza wa jal. Ini mustahil, ya, bagi hikmah Allah. Bal arsala ilaina rasulan, bahkan Allah mengutus kepada kita rasul. Faman ata'ahu dakhalal jannah, barang siapa yang taat kepada rasul, ya, maka dia akan masuk surga. Wa man 'asahu dakhalan nar, ya, ini harus diyakini. Barang siapa yang mendurhakai, mengkhianati, menyelisihi, menentang rasul, maka dia pasti masuk neraka. Wad dalilu qauluhu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya kami mengutus kepada kalian rasul sebagai saksi atas kalian, saksi atas amalan-amalan kita, ya. Saksi baik atau tidaknya amalan kita di dunia dan di akhirat. Nabi jadi saksi. Saksi bahwasanya Nabi SAW telah menyampaikan risalahnya. Ada yang terima, ada yang tidak. Syahidan alaikum. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana Allah juga telah mengutus rasul kepada Fir'aun, yakni Nabi Musa bin Imran. Fa'asa fir'aunur rasul fa'akhadnahu akhdan wabila. Akan tetapi Fir'aun mendurhakai rasulnya, maka Allah siksa dia dengan siksaan yang sangat berat. Begitu juga kita, ya, begitu juga umat ini. Kalau dia mendurhakai rasul sebagaimana Fir'aun mendurhakai rasul, maka umat ini juga akan disiksa dengan siksaan yang keji, siksaan yang berat oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah poin ini akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.